teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi. Teman-teman tahu tidak apa sih nutrisi itu? Nutrisi dalam artian sempit diartikan sebagai makanan, substansi makanan yang dibutuhkan oleh suatu organisme. Sedangkan secara luas, nutrisi ini diartikan sebagai rangkaian proses di mana suatu organisme memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, kemudian dicerna, kemudian makanan tersebut diubah menjadi sel, jaringan baru dan energi yang sangat penting bagi berbagai macam aktivitas tubuh. Proses tersebut meliputi cara memasukkan makanan, pencernaan makanan, dan asimilasi makanan. Nutrisi pada hewan ini diartikan sebagai aktivitas kimiawi dan faali yang mengubah nutrien penyusun pakan menjadi nutrien penyusun tubuh hewan. Kemudian ada pun macam-macam nutrisi. Yang pertama yaitu protein, di mana protein berfungsi sebagai komponen struktural jaringan, sebagai enzim-enzim dan sebagai sumber energi. Protein jaringan hewan tersusun atas 20 macam asam amino. Nutrisi yang kedua yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat digunakan terutama sebagai sumber energi kimia utama dan sebagai zat metabolit. Sumber utama karbohidrat yaitu nasi, kentang, ketela, dan umbi-umbian lainnya. Nutrisi selanjutnya yaitu lemak atau lipid. Lemak atau lipid merupakan sumber energi kedua setelah karbohidrat. Lemak dapat ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Sumber utama lemak atau lipid ini adalah daging, susu, mentega, kuning telur, minyak kelapa, dan kacang tanah. Selanjutnya, jenis nutrisi itu ada mineral. Mineral merupakan senyawa anorganik yang tidak menyediakan energi, namun memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh. Mineral ini terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Mineral makro seperti mangan dan kromium, sedangkan mineral makro seperti kalium dan fosfor. Macam nutrisi selanjutnya itu ada vitamin. Vitamin ini merupakan senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Walaupun kecil, vitamin ini sangat bermanfaat bagi kestabilan tubuh. Adapun jenis vitamin dibagi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan vitamin yang tidak bisa larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nutrisi yang terakhir ada air. Air merupakan elemen utama sel yang merupakan 95% lebih dari berat jaringan tubuh hewan. Pada kebanyakan hewan, kebutuhan airnya dipenuhi dengan cara minum melalui makanan dan dengan produksi metabolitnya selama oksidasi lemak dan karbohidrat. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pencernaan makanan, di mana pencernaan makanan ini merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian memasukkan dan menerima makanan, di mana terdiri dari mulut, faring, paruh, gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Kedua, bagian penyaluran dan penyimpanan makanan, di mana terdiri dari oesophagus dari hewan chordata berperan menggerakkan lobus atau gumpalan makanan dan tembolok pada hewan tertentu. Ketiga, bagian pencernaan makanan yaitu di lambung dan usus. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian mengabsorpsi air dan membuang sisa makanan. Adapun klasifikasi hewan berdasarkan cara makannya. Yang pertama, bentuk makanan partikel kecil, tipe cara makan Pseudopodia dan vakuola pencerna. Contoh hewannya yaitu protozoa atau amoeba. Selanjutnya, bentuk makanan partikel kecil, tipe cara makan dengan silia. Contoh hewan bivalvia atau moluska. Partikel besar, tipe cara makan memburu makanan. Contoh hewannya yaitu karnivora. Bentuk makanannya cairan, tipe cara makannya menghisap tanpa penetrasi. Contoh hewannya itu lebah, madu, dan burung kolibri. Selanjutnya, bentuk makanan siap serap, tipe cara makan menghisap dengan penetrasi. Contoh hewannya lintah, pacet, kelelawar, vampir. Yang terakhir, bentuk makanan siap serap, tipe cara makan absorpsi melalui permukaan tubuh. Contoh hewannya itu endoparasit,